Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana informasi yang akan kami sajikan ini terkait dengan fix P2 P3 apakah betul-betul tidak mendapatkan afirmasi cerdik. Nah, kalaupun misalkan P2 dan P3 ini tidak mendapatkan afirmasi cerdik, maka sebenarnya ada keuntungan juga yang didapatkan oleh P2 dan P3, yaitu 3 afirmasi khusus guru honorer negeri masa kerja lama di instansi pemerintah. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Teman-teman perlu mengetahui ya bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi tanya jawab di live streaming Kemenpan RB di kanal YouTube Kemenpan RB. Di situ membahas bahwa pelamar kebutuhan khusus itu tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik. Alasan P2 dan P3 tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik, alasan utamanya itu karena P2 dan P3 tidak mengikuti atau tidak dibebankan nilai ambang batas. Jadi untuk P2 dan P3 itu tidak ada istilah perankingan teman-teman. Karena P2 dan P3 tidak ada istilah perankingan, maka secara otomatis tidak diberikan afirmasi untuk sertifikat pendidik. Sedangkan untuk pelamar umum atau P4 itu diberikan afirmasi sertifikat pendidik, terutama yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan formasi jabatan dilamar dengan alasan bahwa pelamar umum itu harus melalui nilai ambang batas sehingga perlu diberikan afirmasi sertifikat pendidik ya. Berbeda dengan P2 dan P3 itu tidak ada nilai ambang batas, sehingga dari pihak Kemenpan RB mengatakan bahwa P2 dan P3 itu tidak mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Nah, kira-kira 3 afirmasi khusus guru honorer negeri masa kerja lama di instansi pemerintah. Teman-teman bisa perhatikan di sini, ini adalah kabar baik ya untuk P2 dan P3 jelang pengumuman kelulusan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang pertama, bisa mendaftar di formasi kebutuhan khusus ya. Jadi kita lihat bahwa pihak pemerintah itu menyiapkan 80% formasi guru untuk kebutuhan khusus, berarti diperuntukkan untuk banyak guru honorer, terutama yang sudah mengabdi lama baik P1, P2, P3 maupun pelamar umum. Kemudian nantinya P2 dan P3 itu didahulukan penempatan ketimbang P4 teman-teman ya. Jadi setelah P1 ditempatkan, maka lanjut lagi untuk P2, kemudian lanjut lagi untuk P3 teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Kemudian tidak ada nilai ambang batas, hanya perankingan saja. Jadi ini yang menjadi alasan dari pihak Kemenpan RB ditanya jawab di live streaming kemarin, kenapa P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Alasan utamanya itu karena kenapa P2 dan P3 itu tidak diberikan afirmasi sertifikat pendidik. Alasan utamanya itu karena tidak ada ambang batas ya. Tidak ada ambang batas untuk P2 dan P3, hanya perankingan saja. Berbeda dengan P4 yang ada nilai ambang batasnya sehingga memenuhi persyaratan untuk mendapatkan afirmasi sertifikat pendidik. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati terkait dengan informasi kita ya. Teman-teman bisa melihat langsung di live streamingnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat langsung live streamingnya di sini. Ini live streaming yang ada di Kemenpan RB teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di sini jelas sekali ya diutarakan bahwa sebenarnya untuk P2 dan P3 itu tidak dikenakan nilai ambang batas teman-teman ya. Nah, yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, ini dia dari informasi dari BKN ya. Di sini dikatakan bahwa untuk mekanisme seleksi P3K Guru 2023 teman-teman itu ada 2. Yang pertama itu ada namanya formasi khusus dan ada namanya formasi umum. Formasi khusus itu adalah untuk pelamar P1, P2 dan P3.
Sedangkan formasi umum adalah untuk lulusan PPG, guru non ASN yang baru mengajar kurang dari 3 tahun. Nantinya formasi khusus itu mengikuti seleksi CAT kemarin ya. Nilai kelulusan tahun 2001, kemudian kalau P2 dan P3 kelulusan berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas. Sedangkan kalau pelamar umum kelulusan berdasarkan nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, disinilah yang menguatkan kenapa bisa P2 dan P3 itu tidak mendapatkan afirmasi cerdik, karena kelulusan itu berdasarkan peringkat terbaik tanpa nilai ambang batas, sehingga tidak diberikan afirmasi cerdik, teman-teman ya. Oke, yang mana kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, kita coba lanjut lagi. Nah, kita coba lanjut lagi di bagian sini ya. Lalu yang terakhir ada pertanyaan dari Akang Girsya. Bila terjadi kecurangan dalam hasil akhir dan peserta sudah dinyatakan lolos dan bekerja yang dilamar, apakah masih dianggap resmi sebagai P3K atau CPNS? Kemudian apakah bisa digantikan atau diberhentikan? Mungkin sekian Ibu Dewi pertanyaannya, mungkin boleh langsung dijawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Izin menjawab. Yang pertama tadi adalah terkait pelamar yang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah. Apakah ada afirmasi gitu? Dan untuk seperti kebijakan yang sudah kami sampaikan bahwa tahun ini Menpan memang memprioritaskan gitu ya terkait pelayanan dasar. Yang pertama itu adalah terkait guru dan juga nakes, dan juga dengan mengoptimalkan untuk mengoptimalkan gitu ya diisi oleh non ASN yang memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang tadi untuk untuk memprioritaskannya gitu ya, kami tuangkan ke dalam Kepmen 648 terkait mekanisme seleksi P3K untuk JF, bahwa memang formasinya ini kami bedakan 80% untuk formasi khusus dan 20% untuk formasi umum, yang mana formasi khusus ini hanya bisa dilamar oleh ex-THK2 yang terdaftar di BKN dan juga pelamar yang saat ini sudah mengabdi gitu ya di instansi pemerintah minimal 2 tahun berturut-turut. Jadi kalau tadi yang Ibu sampaikan apabila saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, apakah ada afirmasi? Ya, afirmasinya itu ya Bapak Ibu, ada formasi khusus yang memang kami khususkan gitu ya untuk pelamar yang saat ini memang sudah bekerja di instansi pemerintah. Dan untuk afirmasinya adalah yang bersangkutan bisa mengikuti seleksi tanpa adanya nilai ambang batas gitu. Jadi berapapun gitu ya nilai yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, itu nantinya akan di ranking berdasarkan di jabatan yang Bapak Ibu lamar. Nah, yang peringkat tertinggi itulah yang akan diterima sebagai ASN. Jadi tidak ada lagi nilai ambang batas untuk di formasi khusus. Jadi mungkin yang di sini kami tekankan gitu ya, dipastikan saja bahwa Bapak Ibu yang sudah melamar, yang sudah saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah, monggo dimaksimalkan gitu ya privilege-nya untuk melamar di formasi khusus gitu. Karena apabila Bapak Ibu saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah tapi melamarnya di formasi umum, maka privilege-nya nggak dapat gitu ya terkait nilai ambang batas ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang saat ini sudah bekerja di instansi pemerintah dan melamar di formasi khusus, maka privilege-nya adalah tadi tidak dikenakan nilai ambang batas kelulusan berdasarkan peringkat nilai tertinggi, seperti itu. Kemudian izin Bu Fatima, mungkin yang pertanyaan kedua tadi bisa diulang? Ya, izin pertanyaannya tadi adalah berdasarkan Kepmen Pan RB nomor 649 itu, apakah kebutuhan khusus guru yang memiliki sertif itu akan mendapatkan afirmasi? Jadi ini untuk tenaga guru Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Ini terkait guru yang memiliki sertifikat pendidik ya Bapak Ibu. Jadi apabila guru yang bersangkutan gitu ya, yang memiliki sertifikat pendidik melamar pada formasi umum gitu ya, maka sertifikat ini akan kami berikan rewards gitu ya, yang mana dia nilai kompetensi teknisnya itu akan
nilai maksimal, yaitu 100%. Nah, sedangkan apabila guru ini melamarnya pada formasi khusus, maka ketentuan Serdiknya ini tidak berlaku karena memang tidak ada nilai ambang batas gitu ya untuk formasi khusus guru. Tapi kalau apabila guru yang memiliki Serdik ini melamarnya di formasi umum, maka ini akan kita berikan reward dengan kami berikan nilai maksimal yaitu 100% untuk nilai kompetensi teknisnya. Seperti itu, Fatima. Mungkin untuk yang pertanyaan selanjutnya. Ya, baik. Terima kasih Bu Dewi. Yang terakhir, tadi ya